Assalamualaikum, hi, it's me Regina and welcome to my YouTube channel. Time to Safari Halal with Egi. Kali ini aku nggak review makanan halal ya, tapi aku akan share tips perjalanan ke Singapura based on my experience. Buat teman-teman yang lagi tertarik untuk traveling ke luar negeri, Singapura bisa jadi destinasi awal yang cocok. Singapura merupakan salah satu negara maju di Asia dan bertetangga dekat dengan Indonesia. Paling cuma butuh waktu kurang lebih 2 jam ke Singapura dengan naik pesawat, menyesuaikan dari tempat berangkatnya masing-masing ya. Sesekali nyobain vibes jadi penduduk negara maju dengan cara jalan-jalan ke negara tersebut. Ya walaupun cuma beberapa hari, tapi seenggaknya nyobain hal baru. Nah, buat teman-teman yang ingin pergi ke Singapura tapi masih bingung belum pernah ke luar negeri sebelumnya atau alasan lainnya, cocok banget nonton video ini. Karena kali ini aku akan share 8 tips untuk ke Singapura berdasarkan pengalaman aku kemarin. Yuk langsung aja aku mulai ya. Pertama, tips naik pesawat. Soal tiket ini menarik nih, karena sebenarnya harga pesawat ke Singapura itu lumayan terjangkau. Bahkan harganya kadang lebih murah dibandingkan penerbangan domestik. Paling ya harga pesawat kembali dari Singapurnya aja yang agak sedikit mahal, karena pajaknya kan juga beda kursnya. Tapi masih tetap ada yang terjangkau kok. Nah, biasanya kan tiket pesawat yang murah ke Singapura itu yang berangkatnya malam hari. Otomatis sampai di sana juga masih malam. Soalnya kan jaraknya dekat. Kadang ada teman-teman yang bingung mau tidur di mana pas sampai di Singapura di malam hari. Kalau booking penginapan kan kayak rugi aja gitu. Jadi apa poinnya ambil penerbangan murah, ujung-ujungnya sewa penginapan juga malam itu. Terus juga kalau malam hari nggak terlalu banyak pilihan wisatanya. Ada beberapa orang yang lebih pilih tidur di bandara, tapi ya kadang resikonya kan kurang aman ya. Apalagi kalau sendirian, pasti merasa kurang nyaman juga. Kalau aku sih saranin nggak apa-apa, ambil aja flight yang pagi banget. Itu biasanya juga murah harga tiketnya. Nyampe di Singapura kan juga masih pagi tuh. Dengan ini kita bisa puas jalan-jalan seharian. Terus nanti kalau belum waktunya untuk check-in penginapan atau kamar hotel, kita bisa titip dulu barangnya di concierge atau tempat penitipan barang di hotel tersebut. Atau mungkin juga teman-teman kalau ada tempat yang dipercayai kayak tempat penitipan barang di mall-mall gitu juga nggak apa-apa, selama kamu yakin tempat tersebut aman. Nah, kalau barangnya udah dititip kan kita bisa kemana aja bebas tanpa tenteng-tenteng barang. Terus malamnya baru deh kita ke penginapan dan istirahat. Menurut aku kalau kayak gini tuh biasa lebih worth it dan nggak buang-buang waktu aja gitu. Jalan-jalannya dapet seharian, terus juga istirahat malamnya. Jadi kayak balance aja gitu. Ada kok penerbangan pagi yang pagi banget gitu, yang subuh, itu yang harganya terjangkau. Dan juga pesawatnya bagus itu, kayak Citylink kalau aku nggak salah. Tapi ya kembali lagi, kalau menurut kamu enakan ambil penerbangan yang malam, terus mau ambil penginapan karena mau istirahat, ya nggak apa-apa juga. Bebas aja, senyamannya kita. Karena kan ini namanya jalan-jalan. Terus untuk tiket pulang, menurut aku nggak apa-apa tuh kita ambil aja yang penerbangan malam. Biasanya penerbangan malam atau paling pagi itu tiketnya paling murah kalau untuk pulang dari Singapura ke Jakarta. Jadi kan kita udah ngabisin seharian lagi main di Singapura, tapi nggak tambah biaya penginapan. Terus kalau udah waktunya check out gimana barangnya? Gampang, tinggal kita titip lagi aja di tempat penginapan atau tempat penitipan barang yang udah teman-teman percayai. Jadi puaskan tuh main seharian lagi di Singapurnya tanpa tambah biaya penginapan. Kalau pulang pagi menurut aku kayak sayang aja sih, yang mestinya bisa explore lebih banyak lagi. Nah, kalau teman-teman punya poin di Traveloka, di tiket.com atau di aplikasi lainnya, itu biasanya poinnya bisa di-redeem untuk dijadikan tiket penerbangan atau untuk hotel. Jadi kita lihat-lihat aja tuh yang mana yang kira-kira berpotensi yang bisa digunakan. Kan hitung-hitung jadi free ya, karena tinggal nuker poin aja. Terus karena ke Singapura ini jaraknya nggak terlalu jauh, biasanya poin yang dipotong juga nggak terlalu banyak, dan tergantung maskapai apa juga sih yang kita pilih. Jadi tinggal pintar-pintar kita aja. Oh iya, bagi teman-teman yang punya poin KrisFlyer juga bisa ditukar poin KrisFlyernya untuk tiket pesawat Singapore Airlines. Jadi tinggal kita download aja aplikasi Singapore Airlines-nya, terus nanti kita
cek kalau misalkan ke Singapura ini berapa ya dibutuhkan poin untuk nge-redeem jadi tiket gitu. Syukur-syukur bisa PP free naik SQ. Keren banget itu. Biasanya itu dapat poinnya dari kalau penggunaan kartu kredit, terus juga beberapa merchant atau hal lainnya yang bekerja sama dengan KrisFlyer. Jadi lumayan kan kalau kita manfaatin poin-poin tersebut bisa terbang dengan gratis. Jadi lebih hemat deh, lumayan tuh. Jadi bisa lebih banyak jajan di sana. Ups, ini baru poin pertama, panjang banget ya. Lanjut poin kedua, SGSC, yaitu Singapore Arrival Card atau kartu kedatangan Singapura. Arrival Card ini kalau bisa diisi sebelum penerbangan ke Singapura, kayak beberapa hari sebelumnya. Caranya bisa diisi secara online. Kalau aku nggak salah udah bisa diisi dimulai dari H-3 sebelum hari kedatangan. Saran aku sih langsung aja diisi, jangan ditunda-tunda. Takutnya amit-amit servernya lagi down, malah bisa ngebuat kamu dilarang atau nggak bisa masuk ke Singapura. Kan rugi ya. Sayang tenaga, uang, semuanya deh. Nah, di Singapura itu udah auto gate ya guys. Jadi kita cuma perlu scan pasport aja. Dan kalau semua datanya udah betul, udah isi Singapore Arrival Card, kita akan lolos gate tersebut. Bye-bye deh gate imigrasi yang person to person. Kan kadang kita suka deg-degan gitu ya, ngobrol sama orang imigrasinya, padahal mah nggak ada apa-apain juga. Tapi itu kayak nervous aja bawaannya. Untuk teman-teman yang transit di Singapura tapi mau jalan-jalan di sekitaran Jewel atau sekitaran bandara lainnya, juga harus tetap isi Singapore Arrival Card ini ya. Karena Jewel ini udah di luar bandara, jadi bisa diakses oleh siapapun. Jewel ini soalnya open for public dan free, makanya harus isi SGSC kalau misalkan keluar dari bandara Singapura. Walaupun cuman ke Jewel jalan kaki 5 menit doang, tetap aja isi, kan kita udah masuk ke dalam kawasan Singapura. Tapi tenang, semuanya terakses dengan baik kok. Ada arahan panah yang jelas untuk menuju ke Jewel. Deket kok, dan gak rugi deh ke Jewel, kayak wah indah gitu. FYI buat kamu yang mau explore Jewel, itu bukan hanya tempat makanan aja ya, tapi juga ada toko baju, souvenir, dan berbagai attraction lainnya. Ada yang free dan ada juga yang berbayar. Salah satu yang free yaitu kita bisa nikmatin indahnya indoor waterfall yang terkenal itu loh. Atau kalau lagi lapar, on budget, bisa banget beli dulu tuh makanan atau cemilan di Sevel. Terus nanti tinggal dibawa ke kursi-kursi yang ada di depan air terjunnya itu. Minuman kayak kopi atau something hangat gitu sih enak banget ya, diseruput sambil nikmatin indahnya air terjun. Kapan lagi kan kita bisa nikmatin indahnya air terjun di dalam ruangan? Kan biasanya kita ngeliatnya cuma curug aja, ya kan? Tapi tetap indah kan curug. Nah, sekarang kita ngeliatin keindahan yang lainnya. Kalau nggak percaya betapa indahnya air terjun ini, aku akan kasih cuplikannya, dan juga teman-teman bisa cek di video aku yang sebelumnya yang makan tom yum sambil nikmatin indahnya air terjun. Promosi dikit gak apa-apa lah ya, masuk. Oh ya, teman-teman tahu nggak sih kalau air terjun ini merupakan the world tallest indoor waterfall yang dinamakan atau dijuluki The Rain Vortex. Keren banget ya, dan nikmatin ini semua free loh. Jujur kalau aku pribadi bisa duduk di sini bengong the whole day, kayak nggak ngapa-ngapain gitu, cuma duduk bengong aja gitu. Soalnya adem, kayak sepoi-sepoi gitu, kena cipratan air terjunnya kan. Cuman satu yang belum kesampaian. Ini aku pengen banget tapi belum kesampaian nih, yaitu makan pop mie di depan ini, di depan air terjun ini gitu. Ya semoga ya one day kesampaian. Nanti kita beli pop mie-nya, kita bawa ke Singapura. Oke? Terus untuk wisata berbayarnya ada banyak banget pilihannya. Kalau aku kemarin cobain yang Canopy Bridge. Nah, jadi aku sama mama cobain sensasi jalan di atas kaca gitu. Tenang aja, nggak ekstrim kok, insya Allah aman. Jadi di jembatan Canopy itu bagian tengahnya itu kaca. Nah, terus kita bisa mandangin air terjun yang tadi dari atas sana, kayak levelnya tuh kayak hampir sama gitu loh. Jadi kayak lebih dekat kita ngeliatnya. Terus juga kita bisa foto-foto di atas jembatan tersebut dan hasil fotonya bagus banget. Nah ini nih fotonya nih, ting
ting. Dan yang di luar ekspektasi aku adalah staffnya ramah banget. Kayak itu agak jarang ya guys di Singapura staffnya ramah-ramah kayak gitu. Dia inisiatif banget mau nolongin aku dan mama untuk ambilin foto. Baik banget deh pokoknya. Bener-bener ini staff terramah yang pernah gue temuin selama di Singapura. Kayak di Jakarta kan kayak udah biasa gitu ya, orang ramah-ramah gitu. Tapi kalau di Singapura tuh kayak ramah banget, kayak wow gitu. Nah kalau udah beli tiket Canopy Bridge ini udah include tiket Canopy Park, yang mana di dalamnya ada berbagai tanaman, terus bunga-bunga yang cantik, dan kita juga bisa istirahat sejenak sambil nikmatin pepohonan yang asri banget. Jadi kayak bener-bener kita bisa ketiduran deh. Kalau gue sih bisa langsung kayak gitu. Intinya dalam Canopy Park itu adem banget. Nah untuk info lengkapnya bisa cek di website Jewel ya. Linknya akan dicantumin di deskripsi box ya. Nah setelah tadi ngomongin tiket penerbangan, jadi bahas Jewel sedikit. Terus ini aku akan bahas untuk tiket kembali ke Indo. Untuk sistem imigrasinya juga udah tersedia autogate. Jadi kita udah cuma tinggal scan pasport aja. Terus teman-teman harus isi custom bea cukai. Dan udah bisa online ya. H-2 sebelum kedatangan kalau nggak salah itu udah bisa diisi. Jadi aku sih biasanya isi sebelum penerbangan kembali ke Indo. Jadi biar sampai di Indo pas sudah touchdown itu nggak ribet-ribet lagi buka handphone, isi. Terus belum kalau misalkan jaringan internetnya ada, kalau misalkan nggak ada berarti kayak harus nyambung wifi dulu. Belum juga kalau misalkan baterainya habis atau pas-pasan. Aduh kayaknya rempong banget ya. Jadi mendingan aku kayak sambil nungguin boarding time di bandara sebelum pulang ke Indo sambil isi custom bea cukainya. Di bagian custom bea cukainya tinggal scan barcode aja deh, di screenshot aja tuh barcode-nya biar nanti nggak usah nyambungin internet lagi pas nyampe di Indo gitu kan. Kalau kan takutnya ada jaringan internet itu pas sudah keluar dari bandara, atau kalau nggak salah sih ada wifi sih di Soekarno-Hatta itu, cuman kan ya itu takutnya jaringannya servernya lagi down karena banyak orang yang nggak akses gitu. Ya intinya mah meminimalisir resiko aja. Pokoknya semuanya aman, no worries, dan yang penting barang bawaannya dijaga ya. Diperhatikan apa yang boleh, apa yang tidak. Pastikan batas barang bawaannya sesuai dengan peraturan yang ada dan lain-lainnya. Selama kita mengikuti rules-nya, insya Allah aman. Yang ketiga, penginapan atau hotel. Untuk penginapan harus disesuaikan dengan budget dan kebutuhan kita ya guys. Pilihan penginapan di Sport itu beragam banget. Bisa dicek aja di Agoda, Traveloka, Tiket.com, atau ya aplikasi yang biasa teman-teman pakai. Mulai dari yang paling terjangkau sampai yang paling mahal sekalipun ada. Mau hostel, apartemen, hotel capsule, homestay, hotel, semuanya ada. Jadi tinggal dipilih aja sesuai dengan preference yang dibutuhkan dan lokasi yang kita inginkan. Karena lokasi itu akan menentukan harga dari tempat penginapan tersebut. Kalau aku biasanya suka pilih lokasi dari tempat yang nggak terlalu jauh dari tempat yang mau aku tuju. Jadi biar bisa jalan kaki, atau misalkan kalau naik kendaraan juga nggak yang boros-boros banget. Based on my experience, kalau misalkan nginep di sekitar Orchard, plusnya mau shopping itu kemanapun dekat, karena sekitaran Orchard itu banyak banget mall. Mau kulineran juga sekitaran sana juga banyak. Di dalam mall itu banyak banget pilihan makanan halalnya. Terus juga mau street food yang kayak es krim Singapura, yang angkel itu juga ada di sekitaran Orchard. Kalau mau naik MRT juga ada beberapa titik stasiunnya gitu. Nah kalau naik GrabCar di sekitaran sana juga cepet, kayak nunggu cuma 2-3 menit aja langsung sampai deh. Minusnya emang agak sedikit pricey dan juga crowded, karena kan itu kayak shopping mall itu sana banyak banget gitu, dan hotel juga sekitaran sana banyak banget. Jadi banyak turis yang stay di sana, pergi ke sana. Terus aku juga cobain di daerah Gelang. Plusnya di daerah sini banyak banget pilihan makanan halal yang terjangkau. Terus juga masjid dekat. Muslim community-nya juga lumayan banyak di sana. Terus transportasi lainnya juga ada kayak bus dan lain-lainnya. Harga hotel atau penginapannya juga nggak semahal di daerah Orchard. Minusnya hotel di sana tuh biasa kecil-kecil, kayak nggak ada lobbynya buat ngedrop dari mobil. Jadi lobbynya tuh kayak lantai atas,
dan kita harus geret-geret koper, angkat-angkat koper ke lantai atas. Terus juga kadang staffnya mereka mungkin nggak bisa bantuin atau emang mereka merasa itu bukan job desk mereka aja, jadi ya kita harus usaha sendiri gitu. Karena jangan terlalu berharap staff hotel atau orang-orang yang kerja di Singapura itu akan ramah ke kita. Kayak udah template-nya mereka kayak gitu. Jadi kayak ya udah aja. Nah di daerah ini tuh kalau malam lumayan sepi, jadi kayak agak serem juga aja gitu kalau jalan kaki sendirian malam-malam daerah sana. Terus juga cobain hotel yang di dekat bandara. Itu plusnya karena deket banget ke Jewel, jadi aku bisa eksplor banyak banget di Jewel. Soalnya kan banyak banget kulineran dan toko-toko kayak baju gitu yang mau aku datengin. Dan cobain wahana-wahana lainnya. Terus kalau mau pulang ke Indo, maksudnya kalau mau ke bandara kan deket tuh, cuma tinggal jalan kaki aja 5 menit sampai, tinggal masuk ke ruang tunggu aja, kayak deket banget gitu. Tapi minusnya kalau mau ke downtown itu butuh waktu sekitar 20-30 menitan. Dan harganya main mehong ya Wak ya, kalau misalnya kita naik Grab gitu ya, naik transportasi umum lah kayak kayak MRT gitu, pasti lebih murah. Nah jadi itulah guys, tempat lokasi yang mau kita pilih itu mau nginep di mana itu akan menentukan harganya. Jadi pilihlah yang sesuai dengan kondisi kita, budget kita berapa. Tips keempat yaitu mengenai payment. Sekarang itu di luar negeri, terutama di Singapura, rata-rata sistemnya udah cashless dan contactless. Kalau di Indo kan baru-baru ini diterapin sistem contactless. Kalau cashless kan juga udah lumayan lama ya. Jadi saran aku sih nggak usah banyak-banyak banget tuh bawa uang cash. Soalnya di beberapa toko itu mereka udah nggak terima cash sama sekali. Jadi kita benar harus pakai kartu atau contactless yang dari handphone. Atau kayaknya beberapa udah bisa QR juga deh. Tapi aku belum pernah cobain sih kalau yang QR. Mungkin kalau mau jadi street food aja tuh baru butuh uang tunai. Nah teman-teman udah harus prepare bawa kartu debit atau kartu kredit ya. Dan usahain yang udah support contactless. Karena di beberapa tempat kayak restoran gitu, sistem pembayarannya udah contactless. Jadi kita nggak bisa tuh yang kartu biasa terus digesek gitu. Jadi maka sistem itu cuma tinggal di tap aja, tap. Jadi di Singapura itu sekarang kayak rata-rata tuh serba tap gitu. Nah kita bisa ngetap lewat kartu debit atau kartu kredit, atau kita bisa ngetap lewat handphone yang udah nge-link mobile bankingnya dengan contactless. Jadi kalau enggak punya credit card itu nggak apa-apa banget, asal debit cardnya aja yang udah support contactless. Nah kayak gini nih contohnya nih. Jadi di bagian sini teman-teman bisa lihat udah ada logo kayak logo sinyal wifi gitu. Nah ini adalah kartu yang udah support contactless. Setahu aku beberapa bank yang udah ada fitur contactless-nya itu untuk pergantian debit card-nya BCA, Mandiri, OCBC, Genius. Aku sih baru tahu kayaknya segitu aja. Tapi kalau teman-teman tahu mungkin ada bank yang lainnya, bisa tulis di kolom komentar ya, biar kita saling sharing. Nah untuk teman-teman yang merasa akan banyak belanja di pinggir jalan atau thrifting di plaza gitu, baru sih menurut aku butuh bawa uang tunai gitu. Menyesuaikan aja sih sebenarnya tempat yang mau kita spending itu di mana gitu. Kalau banyaknya di mall ya nggak usah bawa uang tunai. Tapi kalau banyaknya kayak mau street food dan lainnya ya bawalah uang tunai. Tapi misalkan tiba-tiba butuh uang cash, uang cashnya udah habis, ke money changer di sana rate-nya gimana ya gitu. Sebenarnya nggak usah rempong gitu guys. Kita tinggal ke ATM aja, ATM yang udah support dengan ATM kamu tersebut. Misalkan kayak gini, BCA ini kan dia Mastercard ya. Nah jadi tinggal cari aja ATM yang support Mastercard atau yang udah support ini Alto itu bisa kita tarik tunai di ATM tersebut. Tapi ya nanti akan kena charge biaya administrasi kalau nggak salah. Terus juga kursnya akan disesuaikan dengan saat kamu narik uang. Nanti kamu akan bisa lihat, bisa cek di m-banking kamu berapa sih kamu kena kursnya nih gitu. Nah itu dia 4 dari 8 tips untuk traveling ke Singapura. Kita lanjut 4 tips lagi di part 2 supaya videonya nggak kepanjangan. Di part 2 nanti ada tips yang penting dan menarik tentang makanan, terus tentang tax refund. Stay tune ya, sampai ketemu di part 2 tips ke Singapura. Wassalamualaikum, bye bye, share positive vibes.